Kejaksaan Tinggi, Kejati, Sulawesi Selatan resmi menahan mantan penjabat, PJ, Gubernur Sulawesi Selatan, Bahtiar Baharudin alias BB, terkait dugaan tindak pidana korupsi proyek pengadaan bibit nanas pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan tahun anggaran 2024. Bahtiar Baharudin ditetapkan sebagai tersangka bersama sejumlah orang lainnya pada Senin, 9 Maret 2026. Setelah tim penyidik Kejati Sulsel mengantongi alat bukti yang cukup terkait dugaan penyimpangan dalam proyek tersebut. Kepala Kejati Sulsel Didik Farhan Ali Syahdi menyampaikan bahwa penahanan dilakukan setelah penyidik memperoleh bukti yang mengindikasikan adanya perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian negara dalam jumlah besar. Penyidik Pidus Kejati Sulsel telah melakukan penahanan terhadap 5 orang tersangka. Penahanan terkait dugaan tindak pidana korupsi pada proyek pengadaan bibit nanas di Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan, TPH Bun, Provinsi Sulawesi Selatan tahun anggaran 2024, ujarnya. Ia menjelaskan bahwa penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik mengantongi minimal 2 alat bukti yang sah dalam perkara tersebut. Penetapan dan penahanan para tersangka dilakukan setelah tim penyidik telah memperoleh minimal 2 alat bukti yang sah dan cukup yang mengindikasikan adanya perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian negara kurang lebih 50 miliar rupiah, katanya. Selain BB, Kejati Sulsel juga menetapkan tersangka lain yang langsung ditahan oleh penyidik pada hari ini. Presiden Prabowo Subianto meresmikan 218 jembatan di berbagai wilayah di Indonesia yang digelar secara hybrid melalui konferensi video dari kediaman pribadinya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, pada Senin, 9 Maret 2026. Peresmian tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam mempercepat pembangunan infrastruktur dasar, terutama di wilayah yang terdampak bencana maupun daerah yang membutuhkan akses transportasi yang lebih baik. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menekankan bahwa Indonesia memiliki karakter geografis yang penuh potensi sekaligus resiko bencana. Kondisi tersebut menuntut kesiapsiagaan pemerintah dan seluruh komponen bangsa dalam membangun infrastruktur yang tangguh. Kita sadar bahwa negara kita berada di suatu lingkaran penuh dengan potensi bencana. Dikatakan dari segi geologis kita berada di lingkaran api, The Ring of Fire, di mana terdapat banyak gunung-gunung berapi. Hal ini juga membuat negara kita sesungguhnya kaya dengan banyak mineral yang sangat penting, juga membuat tanah kita subur. Tetapi, dari waktu ke waktu kita harus siap menghadapi bencana-bencana alam, ujar Presiden mengawali sambutannya. Oleh karena itu, Kepala Negara menilai pembangunan ratusan jembatan dalam waktu relatif singkat merupakan capaian yang patut diapresiasi. Komisi Pengawas Persaingan Usaha, KPPU, melalui Kantor Wilayah 6 Makassar melakukan inspeksi mendadak, SIDA, untuk memantau harga dan ketersediaan bahan pokok menjelang Idul Fitri di Pasar Terong Makassar, Senin 9 Maret. Pelaksana Tugas, PLT, Kepala Kanwil 6 KPPU Makassar, Hasiholan Pasaribu, mengatakan sidak tersebut bertujuan memastikan stabilitas harga dan pasokan komoditas pangan tetap terjaga di tengah meningkatnya permintaan masyarakat menjelang Lebaran. Kegiatan sidak ini memang kami lakukan untuk menjaga kestabilan komoditas pangan menjelang Idul Fitri. Walaupun sebelumnya sudah dilakukan sidak oleh OPD Pemprov, kami merasa perlu melakukan pengawasan kembali agar harga tidak mengalami lonjakan, ujarnya. Dalam pemantauan tersebut, KPPU didampingi sejumlah pihak, di antaranya perwakilan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, pemerintah Kota Makassar, Bank Indonesia, serta Bulog. Dari hasil sidak, KPPU menemukan beberapa komoditas yang mengalami kenaikan harga meski masih dalam batas wajar. Komoditas tersebut diantaranya daging ayam, telur, dan cabai. Menurut Hasiholan,
Kenaikan harga tidak signifikan dan sebagian besar dipengaruhi faktor cuaca serta meningkatnya permintaan. Persentase kenaikannya tidak besar, mungkin hanya sekitar Rp5.000 sampai Rp10.000 paling tinggi. Gubernur Sulawesi Barat, Soehardi Duka melantik sebanyak 126 pejabat eselon 3 dan 28 pejabat fungsional di lingkup pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Pelantikan tersebut berlangsung di Ballroom Andi Depu Kantor Gubernur Sulawesi Barat, Senin, 9/3, dihadiri juga Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Junda Maulana. Dalam kesempatan yang sama Soehardi Duka juga melantik Amir S. Dado sebagai Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Muhammad Jaun sebagai Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Kain Lotong sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, PTSP, Provinsi Sulawesi Barat. Soehardi Duka dalam sambutannya mengatakan jabatan yang baru diemban merupakan titipan dari Allah sehingga bagi pejabat yang belum mendapatkan posisi tertentu diharapkan jangan kecewa. Pelantikan ini sudah sejak lama kami rencanakan, bersama almarhum Wakil Gubernur Sulbar, dan seharusnya sudah terlaksana sebelum puasa, tapi karena beliau meninggal dunia sehingga pelantikannya harus diundur, kata Soehardi Duka. Mantan Bupati Mamuju, 2 periode ini menegaskan pelantikan tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat kinerja pemerintahan serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.